kita yang sudah dikumpulkan barusan, tapi nanti akan dihitung. Saya ingin memberi gambaran bahwa persidangan tadi harusnya 2 orang, tapi 1 saksi. Fakta yang memang sebetulnya dibutuhkan, orang tuanya sakit, jadi tidak bisa hadir. Tetapi yang hadir tadi betul-betul memberi edukasi yang luar biasa buat jaksa, buat hakim, dan buat kita semua sebetulnya ya. Artinya semua pasal-pasal yang ditanyakan oleh tim pengacara dijawab dengan baik. Yang kalau itu diterima oleh hakim, maka sebetulnya bebas kita semua itu ya. Nah, tinggal menunggu saksi mahkota. Tapi sebelum menunggu saksi mahkota itu dihadirkan, tim pengacara meminta kepada hakim untuk bagaimana itu barang bukti, barang sitaan itu diperlihatkan ya. Tadi agak alot karena hakim itu kadang kalau nggak diingatkan itu lupa terus ya. Jadi tim pengacara kita selalu mengingatkan bagaimana kita bisa melihat barang sitaan itu, karena ada disinyalir itu ada yang dipakai ya, ada mobil yang dipakai, digunakan, disalahgunakan ya. Jadi JPU menawarkan Zoom, tapi kita nggak mau karena barang-barang yang kecil nggak kelihatan kalau lewat Zoom ya. Jadi gimana caranya? Mungkin mobil bisa pakai Zoom ya, tapi kan kita nggak bisa ngeliat kualitas dalamnya itu bagaimana ya, apakah sudah berubah, nggak bisa dilihat. Makanya tadi saya belum jelas banget, tapi yang jelas Pak Thomas akan menginformasikan itu. Yang jelas barang-barang seperti uang, kemudian berlian, emas itu kan harus diperlihatkan utuh atau tidak ya. Nah, itu persoalan juga tadi di akhir persidangan. Yang jelas saya sempat keluar karena mau sholat tadi ya, karena belum sholat. Jadi nanti Pak Thomas yang mau menjelaskan. Tapi yang jelas kalau dari jaksa penuntut umum itu selalu menggiring pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya umum sebetulnya, nggak ke fokus ya. Jadi jaksa itu pingin ada kata-kata ilegal yang kalau itu ilegal memang harus di stop misalnya gitu, tapi tidak dijelaskan ilegal itu kaitannya dengan apa enggak gitu ya. Hakim juga menjawab kalau udah legal udah stop, memang nggak bisa gitu kan. Padahal dia mau menggiring ilegal yang dikeluarkan oleh statementnya OJK sebetulnya, tapi dia nggak berani mengatakan itu OJK, hanya bilang itu lembaga tertentu yang mengeluarkan fatwa misalkan itu ilegal. Dia nggak mau jujur bahwa itu yang ngomong OJK, karena kalau itu yang dibicarakan OJK, kita punya bukti ya bahwa itu bukan karena OJK, betul? Oke, itu sekilas dari saya. Mungkin Pak Thomas ya, Pak Thomas silahkan bisa lebih lengkap, tapi juga resume juga karena waktunya mepet ya, jadi nggak selengkap apa yang mungkin nanti disampaikan oleh mungkin Pak Al-Khatiri lewat YouTube-nya bisa lebih jelas ya. Tapi ini sekedar Bapak Ibu tahu bahwa hasil tadi seperti itu dan endingnya bagaimana, Senin itu seperti apa, Pak Thomas yang tahu. Silakan Pak Thomas. Baik Bapak Ibu, saya melanjutkan saja supaya tidak lama. Waktunya kan sudah tinggal maghrib ya. Jadi intinya begini Bapak Ibu, ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh penasihat hukum kepada ahli. Tunggu saya buka dulu. Penasihat hukum yang sampaikan kepada ahli dijawab, saya kurang lebih saya tulis itu yang penting ada 35 pertanyaan dan itu penting semua dan terkait dengan memang konteksnya pidana di dalam dakwaan edisi case ini. Jadi semua pertanyaan itu terkait dengan konteks perkaranya, pokok perkara lah kalau bahasa hukumnya. Dalam pertanyaan-pertanyaan JPU walaupun sedikit, saya akui bahwa itu pertanyaan-pertanyaan yang bicara tentang pokok perkara, teori-teori pidananya. Namun hal itu tidak masuk di dalam ranahnya edisi case, sehingga saya sih menilai bahwa itu teori. Jadi saya tidak akan detail menjelaskan karena kesimpulan yang saya bisa sampaikan buat teman-teman sekalian bahwa apa yang disampaikan oleh penasihat hukum dalam pertanyaannya yang membutuhkan jawaban itu sudah sangat, kalau bahasanya Pak Al-Khatiri saya pakai, terbungkus rapi. Itu bahasanya Pak Al-Khatiri. Jadi saya bisa simpulkan bahwa itu sebenarnya terbungkus rapi.
Yang kedua, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum kepada ahli, dalam hal ini konteksnya saya kasih tahu begini, bahwa tidak ada yang namanya saksi ahli, yang ada ahli. Jadi bukan ahli itu bersaksi, tidak, tapi dia menyampaikan teori-teori tentang bidangnya gitu, yang memang dibutuhkan baik itu oleh penasihat hukum, jaksa penuntut umum, bahkan hakim untuk memutuskan perkara. Jadi nggak ada saksi ahli. Kalau kita flashback pada saat jaksa penuntut umum menyampaikan saksi ahli, itulah jadi kesalahan gitu. Padahal sebenarnya yang dihadirkan itu ahli yang menyampaikan, bukan ahli yang bersaksi. Terkait dengan jadwal selanjutnya, sebenarnya kita bersyukur Bapak Ibu bahwa harusnya kan tadi Pak Haji Elang sudah sampaikan bahwa hari ini harus dihadirkan saksi fakta. Makanya hari ini dihadirkanlah dihadirkannya ahli pidana. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Elang. Terkait dengan jadwal untuk hari Senin, persidangan hari Senin dan hari Rabu. Hari Senin akan dilaksanakan persidangan terkait dengan aset. Saya tidak akan bilang aset, tapi itu barang bukti. Kalau aset beda dengan barang bukti. Kalau aset itu kan kepunyaan pribadi. Tapi yang dihadirkan di sini sebenarnya barang bukti. Barang bukti yang ada saat ini disepakati bersama yang akan dihadirkan secara virtual, secara online, itu adalah kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4. Namun dihadirkannya secara Zoom. Jadi nanti ada IT di sana, kemudian nanti di sini dilihat secara online. Jadi via Zoom. Dan itu dilakukan jam 2 siang dan 14.00. Untuk hari Rabunya itu diputuskan untuk menghadirkan barang bukti yang sifatnya tidak besar gitu. Jadi seperti laptop, handphone, ATM, emas, logam mulia, terus rupiah, dolar dan sebagainya. Itu dihadirkan dan wajib dihadirkan. Makanya untuk hari Rabu kemungkinan tidak akan ada yang bisa masuk mewakili kita. Karena semua harus steril di ruangan. Baik termasuk keluarga terdakwa maupun kita yang mewakili ataupun pengacara siapapun. Jadi yang ada cuma penasihat hukum, jaksa penuntut umum dan majelis hakim, kemudian panitera dan pihak keamanan. Perlu saya jelaskan bahwa barang bukti yang dihadirkan besok itu tidak hanya terkait aset-aset yang disita yang dimiliki oleh Pak Aye dan Bu Ani, enggak. Tapi barang bukti itu adalah aset-aset yang disita terkait dengan 6 terdakwa. Jadi lumayan agak lama besok ini. Karena bukan hanya cuma punya Pak Aye, bukan. Punya Bu Ani bukan, tapi semua. Punya Pak Roy, punya Pak Asep, punya Pak Eko, punya Pak Bayu Aji. Lumayan cukup lama Bapak Ibu. Makanya tadi saya sempat tanya bagaimana mekanisme Zoom-nya sebenarnya. Tapi karena sudah disepakati, jadi kita ikuti saja. Kita tetap kawal. Kemudian di hari Rabu pun kita tetap kawal. Intinya 2 hari ini sebenarnya lebih ke arah pembuktian materialnya terkait dengan salah satu alat buktinya, yaitu apa? Barang bukti yang disita.